Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada siang hari ini kepada saya untuk berbagi dhamma. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Merupakan suatu karma baik bagi kita semua pada siang hari ini. Kita bersama-sama bisa melaksanakan puja bakti live streaming Sekolah Bodhidharma yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Baiklah hadirin sedharma yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah ajaran Buddha yang pertama kali disampaikan kepada 5 pertapa. Ajaran ini disampaikan dalam khotbahnya yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Bertempat di Taman Rusa Isipatana, Kota Benares. 4 kebenaran ini merupakan pokok dari ajaran Buddha. Hidup adalah penderitaan. Demikian yang sering kita dengar dalam perbincangan umat saat baru mengenal Buddha Dharma. Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia dalam kehidupan yang diawali dengan penderitaan. Penderitaan itu muncul karena ada penyebabnya. Karena ada penyebabnya, maka ada akhirnya. Karena ada akhirnya, maka ada jalan untuk mengakhirinya. Nah, kebenaran-kebenaran dari 4 kesunyataan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Ketidakmampuan dalam menyelami substansi kebenaran tersebut dapat menjadikan pandangan yang salah. Apa saja 4 kebenaran mulia tersebut? Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang dukkha. Dukkha artinya ketidakpuasan. Buddha mengatakan bahwa hidup tidak bisa lepas dari sakit, sedih, dan kecewa. Sakit, sedih, dan kecewa umumnya disebut sebagai penderitaan, karena semua itu merupakan bentuk dari ketidakpuasan. Apakah ada di antara kita yang tidak pernah sedih? Tentu tidak ada. Nah, hal ini menandakan bahwa dukkha adalah nyata, ada bersama kita. Oleh karena itu, ketika sakit datang, kita harus belajar menerima dan tidak bersedih berlebihan. Terdapat banyak jenis dukkha yang dialami manusia. Namun secara umum, dukkha dikelompokkan menjadi 2, yaitu dukkha fisik dan dukkha batin. Apa itu dukkha fisik? Dukkha fisik contohnya seperti sakit gigi, sakit kulit, luka, keseleo, terkilir, sakit perut, dan lain sebagainya. Sedangkan dukkha batin misalnya kecewa, merasa kesal, merasa kesepian, minder, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan dukkha. Kesunyataan mulia yang kedua, sebab dukkha. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa sebab. Demikian juga penderitaan. Misalnya sakit gigi karena giginya bolong, gigi bolong karena tidak gosok gigi, atau malas gosok gigi misalnya. Contoh kedua, sakit kulit. Sakit kulit bisa terjadi karena malas mandi
atau mandinya tidak bersih, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan duka batin? Apakah dapat ditemukan sebabnya? Tentu bisa. Misalnya, ini kebiasaan kita ya, kebiasaan anak-anak kalau setiap tahun baru Imlek itu biasanya mendapatkan angpau dari orang tua. Dan setiap hari Imlek atau tahun baru Imlek, angpaunya banyak. Nah, tiba-tiba pada tahun ini misalnya angpaunya sedikit. Nah, pasti akan timbul kesedihan dan kekecewaan. Nah, jadi kesedihan dan kekecewaan yang dirasakan bukan masalah banyak atau sedikit angpau yang didapatkan. Tetapi karena keinginan mendapatkan angpau banyak tidak terpenuhi. Atau mendapatkan isi angpau yang banyak itu tidak terpenuhi. Maka timbullah kesedihan dan kekecewaan. Kesunyataan mulia yang ketiga, akhir duka. Berakhirnya duka itu terjadi ketika munculnya kebahagiaan. Buddha mengajarkan juga bahwa setiap orang bisa bahagia. Namun, memiliki keinginan yang berlebihan justru akan menyebabkan penderitaan. Nah, berakhirnya duka apabila tercapai nibbana, kebahagiaan tertinggi dalam agama Buddha. Oleh karena itu, nibbana menjadi tujuan terakhir umat Buddha. Sebelum meraih kebahagiaan tertinggi, kita juga bisa meraih kebahagiaan yang lain. Di dalam kitab Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan ada 4 kebahagiaan yang bisa diraih, yaitu kebahagiaan karena memiliki kekayaan. Yang kedua, kebahagiaan karena bisa menikmati kekayaannya. Yang ketiga, kebahagiaan karena tidak memiliki hutang. Dan yang keempat adalah kebahagiaan karena memiliki perilaku yang baik. Perilaku yang baik sesungguhnya adalah sumber kebahagiaan yang paling penting. Dengan kita berperilaku yang baik, memungkinkan 3 jenis kebahagiaan lainnya dapat tercapai, yaitu memiliki uang dan harta. Tetapi jika perilakunya buruk, uang dan harta akan sulit untuk dicapai. Kesunyataan mulia yang keempat, yaitu cara mengakhiri duka. Untuk mengakhiri duka dan meraih kebahagiaan atau nibbana adalah dengan menjalankan hidup dengan benar, yaitu memiliki sila, samadhi, dan panya. Memiliki sila artinya ia mampu berucap, berbuat, dan bekerja dengan benar. Sedangkan memiliki samadhi artinya ia mampu selalu sadar dan fokus pada kebaikan yang dilakukan. Memiliki panya artinya ia mampu menjadi bijaksana, yaitu bisa berpikir dan berpengertian yang benar. Rajin belajar itu adalah contoh dari cara hidup yang benar bagi seorang pelajar. Dengan rajin belajar, kesulitan bisa diatasi.
Jika rajin belajar, setiap orang bisa berprestasi. Ramah tamah, tidak sombong adalah cara hidup benar agar memiliki banyak teman. Hadirin sedharma yang berbahagia, demikianlah 4 kesunyataan mulia yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan. Hendaknya kita memiliki kemampuan dalam memaknai kehidupan bahwa hidup bukan hanya penderitaan jika kita dapat melaluinya dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Apa saja jalan mulia berunsur 8? Jalan mulia berunsur 8 yaitu yang pertama memiliki pandangan yang benar. Yang kedua, motivasi benar. Ketiga, ucapan benar. Yang keempat, perilaku benar. Yang kelima, mata pencaharian benar. Yang keenam, upaya benar. Yang ketujuh, kesadaran benar. Dan yang 8, meditasi benar. Jadi sangat mungkin kebahagiaan sejati bisa dicapai bukan setelah kita tutup usia atau tutup mata, tetapi juga kebahagiaan bisa kita capai pada kehidupan saat ini. Hadirin sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.